Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Lestari, NIM 90111220889, akan menjelaskan materi tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank secara etimologi berasal dari kata bungkus atau tempat duduk. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank konvensional berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 1998, bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan. Sejarah bank konvensional zaman penjajahan Hindia Belanda. De Javas N.F. De Postpoort Bank, Hulp en Spaat Bank, De Algemene Volkskrediet Bank, Netherlands Handels Maatschappij atau NHM, National Handelsbank atau NHB, DS Comto Bank atau NF, Netherlands Indische Handelsbank. Zaman kemerdekaan. NF, Netherlands Indische Spaar en Deposito Bank atau saat ini Bank OCBC NIZP. Didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946, yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank atau Somin Ginko. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Indonesia NF di Samarinda tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik. Bank Timur NF di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1949. Macam-macam bentuk bank konvensional. Ada 5, yaitu bank pemerintah, bank swasta, bank pembangunan daerah, bank campuran, bank asing. Fungsi bank konvensional untuk meningkatkan pembangunan nasional. Fungsi keberadaan bank konvensional yaitu penciptaan uang. Kedua yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Ketiga yaitu menghimpun dana simpanan. Keempat yaitu mendukung kelancaran transaksi internasional. Kelima, penyimpanan barang dan surat berharga. Dan keenam yaitu pemberian jasa. Keunggulan bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk. Nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan metode bagi hasil. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan yang lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank lebih leluasa untuk bergerak lebih pasti. Kerugian praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu. Bank syariah. Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Sejarah bank syariah zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Ada 3 fungsi. Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fungsi perorangan. Zaman Eropa, institusi dengan bunga.
Di zaman modern, institusi dengan bagi hasil di Indonesia. Fungsi bank syariah bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah, pengelolaan investasi dari dana yang diperoleh, penyediaan transaksi keuangan, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Prinsip bank syariah. Prinsip titipan atau simpanan atau kepercayaan. Prinsip bagi hasil atau imbalan kepada masyarakat. Prinsip jual beli atau imbalan diterima bank. Prinsip sewa, prinsip jasa atau imbalan yang sehubungan dengan kegiatan usaha lain. Keunggulan adanya fasilitas pembiayaan, mudharabah dan musyarakah. Adanya keterikatan religi, adanya sistem bagi hasil. Kerugian yaitu bank syariah terlalu berprasangka baik. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan rumit. Karena bank memiliki sistem bagi hasil, maka bank memerlukan tenaga profesional yang andal daripada bank konvensional. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga yaitu penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi. Bagi hasil yaitu menentukan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi. Bunga yaitu jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang ada. Bagi hasil yaitu jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai. Bunga yaitu pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilakukan pihak kedua untuk untung atau rugi. Bagi hasilnya yaitu bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka resikonya ditanggung kedua belah pihak. Bunga yaitu jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Bagi hasil yaitu jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Bunga yaitu pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram, sedangkan bagi hasil yaitu penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal. Adapun Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Perbedaan pokok bank Islam dan bank syariah. Falsafah operasional, sosial, organisasi, dan fungsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.